A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Wakil Rektor Bidang Kerjasama Inovasi dan Pengembangan Bapak Dr. Budi Susetyo Insinyur MSc. Yang kami hormati Kolonel Infantri Dr. Sigit Purwanto SIP MSI selaku Kasiop Korem 061 Surya Kencana, terima kasih sudah hadir. Yang kami hormati Kapten Infantri MP Siregar, Wakil Sementara Perwira Seksi Teritori Kodim 0608 Cianjur, terima kasih sudah hadir. Yang kami hormati Serka Mukti Dwi Purwanto dan Serda Aris Suyatno, Bapak Ibu para tamu undangan, Ibu Kepala LPPM, Sekretaris LPPM, Bapak Ibu dosen di lingkungan Universitas Ibnu Bogor, serta seluruh peserta KKN TNI Manunggal Membangun Desa tahun 2022 yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Atas limpahan dan rahmatnya kita bisa dipertemukan pada kegiatan sosialisasi TMMD 2022 dengan kondisi sehat walafiat. Sholawat serta salam semua tetap tercurah kepada panutan kita, yakni ya Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin Bapak Ibu sekalian, agar acara ini berlangsung dengan sukses serta diberkahi, marilah sama-sama kita buka acara pertemuan pada kesempatan kali ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah ku berdiri, jadi payung ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bersatu rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, untuk selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan Rektor Universitas Ibnu Khaldun Bogor yang kali ini diwakili oleh Wakil Rektor 4 Bidang Kerjasama, Inovasi dan Pengembangan. Kepada yang kami hormati Bapak Dr. Budi Susetyo Insinyur MSc, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Kolonel Infanteri Dr. Sigit Purwanto, SIP MSI, Kasih Ops, Korem 061, Surya Kencana. Terima kasih telah hadir di kampus UIK dan telah memberi kesempatan kepada kami untuk bersama-sama TNI. Yang kami hormati Kapten Infanteri MP Siregar, Pasiter Kodim 0608 Cianjur. Terima kasih, jauh-jauh sudah hadir. Tadi saya dengar jam 7 sudah sampai sini ya. Luar biasa. Yang kami hormati Serka Mukti Dwi Purnomo, Bati Bakti Ster Korem 061 Surya Kencana. Terima kasih juga sudah hadir. Yang kami hormati Serda Aris Suyatno, ya, Bastar Perdim, ya, Kodim 0608 Cianjur. Dan di sini ada Ketua LPPM yang kita banggakan bersama, Ibu Dr. Imas Nurhayati. Demikian juga ada Sekretaris LPPM, Ibu Dr. Nani. Dan juga rekan-rekan dosen pembimbing lapangan, serta rekan-rekan mahasiswa yang kami banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa melaksanakan sebuah event yang cukup penting, yang intinya adalah memberikan kisi-kisi ya, terkait dengan pelaksanaan KKN TMMD. TMMD itu kalau nggak salah singkatan dari TNI Manunggal Masuk Desa. Kalau dulu ada AMD ya, ABRI Masuk Desa. Ini TMMD. Ini kesempatan langka, dan bagi Universitas Ilmu Khaldun Bogor ini baru pertama ya Bu ya, model atau skema KKN TMMD ini. Adik-adik sekalian dan dospem ya, dosen pembimbingnya, kalau kita bayangkan ya mengenai sosok tentara, itu apa yang dibayangkan oleh adik-adik sekalian? Kalau yang mahasiswi bilangnya gagah pasti ya, gagah, tangguh, ya, apalagi disiplin, betul ya, disiplin, patriot bangsa, ya. Kemudian wibawa pasti ya, pokoknya segudang pujian kalau terkait dengan tentara kita ini, dan kita sangat bangga dengan keberadaan TNI ini, apalagi dalam konteks TNI Manunggal Masuk Desa. Hari ini akan diadakan sosialisasi apa sih yang sesungguhnya akan dilaksanakan oleh adik-adik KKN, ya, adik-adik mahasiswa-mahasiswi. Apakah sama antara KKN reguler dengan yang ini? Di mana bedanya? Kami akan pelajari secara cermat ya, perbedaan-perbedaannya. Kami yakin banyak nilai plus dibandingkan dengan KKN reguler. Ya. Kenapa? Karena adik-adik sekalian di lapangan nanti tadi akan akhirnya terbawa ya, terbawa disiplin, terbawa tangguh, tidak cengeng. Ya, terbawa patriotismenya, semangat juga ya, dan tentu saja terbawa kreatif juga, karena kita tahu ya, TNI ketika bersama masyarakat di desa akan membangun berbagai infrastruktur juga. Namun nanti adik-adik yang mahasiswi nggak akan ngangkat semen ya, tapi nanti ada bagi peran, kira-kira begitu tadi obrolan di awal. Akan bagi peran adik-adik mahasiswi banyak ke penyuluhan-penyuluhan ya, banyak masalah-masalah di desa ya, terutama di Kabupaten Cianjur ini ya, misalnya terkait dengan stunting
ya. Mungkin ada kemiskinan di situ, ada keterbelakangan pendidikan. Nah, ini berbagai prodi ya. Ada Fakultas Ilmu Kesehatan, Pak, kami laporkan. Prodinya Ilmu Kesehatan Masyarakat. Ada Ilmu Hukum, ada Ilmu Pendidikan ya dari FKIP. Ada Teknik juga. Kemudian ada ekonomi dan bisnis untuk misalnya bagaimana memandu mereka berwirausaha dan sebagainya. Inovasi-inovasi. Kami sangat mengharapkan hasil daripada KKN ini terdokumentasi dengan baik dan kami akan jadikan portofolio untuk kerjasama TMMD yang akan datang. Dan sekali lagi atas nama Universitas Ibnu Khaldun Bogor kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kolonel Infanteri Dr. Sigit Purwanto yang telah memberikan kesempatan kepada UIK untuk bersama-sama TNI mengabdi di masyarakat. Karena terus terang kami punya tridharma yang harus dilaksanakan, yaitu pendidikan atau pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Nah, di dharma pengabdian masyarakat inilah kami harus banyak melakukan berbagai macam kerjasama karena persoalan-persoalan di masyarakat sangat banyak ya. Dan kami berharap TMMD yang mengajak KKN mahasiswa-mahasiswi UIK itu kalau bisa ya, karena ini sifatnya nasional, adalah menjadi sorotan nasional gitu ya, entah dengan inovasinya, entah dengan hal-hal yang nanti ada temuan-temuan lapangan yang bisa diekspos, bisa di blow up, bahwa ternyata mahasiswa UIK nggak kalah dengan mahasiswa lain. Kita inovasi, kita inovatif ya, kreatif, dan bisa mengajak masyarakat ke arah kemajuan. Mungkin itu yang kami bisa sampaikan dalam kesempatan sambutan atas nama Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya khususnya kepada Korem 061 Surya Kencana dan Kodim 0608 Cianjur. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Kerjasama Inovasi dan Pengembangan Bapak Dr. Budi Susetyo, Insinyur MSc. Hadirin Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan dari Kolonel Infanteri Dr. Sigit Purwanto selaku Kepala Seksi Operasi Korem 061 Surya Kencana. Kepada yang kami hormati Kolonel Infanteri Dr. Sigit Purwanto, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor Bidang Kerjasama, kemudian Ibu Imas Ketua LPMM dan Sekretaris LPMM, Kapten Regar, Pasiter Kodim 0608 Cianjur, para dosen pembimbing, kemudian adik-adik mahasiswa dan mahasiswi Universitas Ibnu Khaldun yang saya banggakan. Ya. Tapi saya belum pernah ketemu ini karena belum sempat ngajar Pak Warek. Jadi izin memperkenalkan diri dulu. Saya Kolonel Infanteri Sigit Purwanto, Kasiop Korem 061 Surya Kencana. Kemudian selain dinas di Korem, saya juga dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi, baru 2 semester ini, TMT dosen juga NIK, NIDK pertengahan 2021 kemarin Pak. Ya. Jadi ini salah satu bentuk tanggung jawab saya selaku Kasiop dan juga sebagai dosen Pak. Seharusnya ini bukan tugas ini harusnya ke Kasiter. Cuman dari Kasiter karena
ini Ibnu Khaldun, jadi saya yang menghandle kegiatan-kegiatan kerjasama TMMD dengan mensinergikan dengan KKN. Jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari Korem sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan bersama ya dalam kegiatan TMMD. Sebelumnya saya izin menjelaskan karena mungkin belum ada yang banyak yang belum tahu Korem, Kodim itu apa, Koramil itu apa. Jadi dalam organisasi militer ada satuan kewilayahan. Satuan kewilayahan ini yang melaksanakan pembinaan teritorial, pembinaan masyarakat. Ya, dimulai dari paling rendah adalah Babinsa. Babinsa itu bintara pembina desa, ada di tiap-tiap desa atau kelurahan. Di atasnya lagi ada Koramil. Koramil dipimpin dan Ramil itu membina wilayah kecamatan, bisa 1 atau 3 kecamatan, atau 2 atau 3, ya tergantung. Kalau ada pemekaran wilayah, kadang kita lambat, jadi 1 Koramil bisa menghandle 2 atau 3 kecamatan, walaupun normanya adalah untuk 1 kecamatan. Kemudian di atasnya Koramil ada Kodim. Kodim itu setingkat kota atau kabupaten. Jadinya masuknya ke Forkopimda, kota atau kabupaten. Komandannya Dandim. Di atasnya lagi ada Korem. Korem itu Komando Resort Militer. Jadi kami itu ex wilayah Karesidenan, Pak Warek. Jadi dulu ada istilah Karesidenan. Kalau sekarang mungkin apa namanya? Bakorwil ya Pak ya. Badan Pembantu Gubernur. Itu wilayahnya ex Karesidenan pada zaman Belanda dulu. Di militer namanya Korem. Jadi kami membawahi 5 Kodim. Korem Bogor itu membawahi Kodim Kabupaten Bogor, Kodim Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Nah, di atas Korem ada Kodam. Kalau Kodam membawahi provinsi, ya singkat itu saja. Jadi biar adik-adik tahu apa bedanya sih, ada Korem, Kodim, Koramil. Gitu. Jadi tugas kami melaksanakan pembinaan wilayah, termasuk di dalamnya melaksanakan TMMD. Dulu namanya Abri Manunggal Desa. Abri Manunggal Desa, kemudian setelah polisi lepas, kemudian istilah Abri menjadi TNI, berubah menjadi TNI Manunggal Masuk Desa. Sudah 114 kali. Dari sejak tahun kurang lebih tahun 70-an lah mulai TMMD ini. Ya. Kemudian kami Korem itu melaksanakan setahun itu 3 kali kegiatan TMMD. Jadi di bulan Juni, bulan Juli, dan bulan September. Jadi bertepatan dengan KKN ini yang ke-114 dilaksanakan di Kodim 0608 Cianjur. Ya. Jadi memang pelaksanaan TMMD dalam rangka ikut membantu pemerintah daerah membangun. Ya. Jadi memang kadang kami diberikan sektor-sektor yang susah, ya, sektor-sektor yang dimana kalau kontraktor umum malas dia. Karena apa? Karena jelas itu sulit, medannya sulit, kemudian margin keuntungannya kecil, ya. Jadi memang sektor-sektor itu kadang kalau dilempar oleh pemerintah daerah juga sulit karena kadang membuka jalan baru di daerah-daerah terpencil gitu. Sehingga memang TMMD lebih banyak di daerah-daerah terpencil, kecuali yang seperti Kota Bogor memang letaknya di kota sehingga tidak ada wilayah yang terisolir. Ya. Kemudian nanti akan dijelaskan oleh Bapak Regar mekanisme kegiatan TMMD oleh Pak Sitir karena beliau yang membinangi dan merencanakan. Jadi nanti dalam TMMD ini ada sasaran fisik dan sasaran non fisik. Sasaran fisik nanti akan dikerjakan oleh rekan-rekan dari anggota TNI, nanti dari prajurit dari beberapa batalion, ada dari 315, ada dari Armet 4 Cimahi, ada Armet 3 dari 310 Sukabumi, jadi gabungan, ya. Termasuk ada juga angkatan udara dan dari kepolisian. Kemudian adik-adik nanti akan mendapatkan tugas melaksanakan pembinaan sasaran fisik, sasaran non fisik, ya, sesuai dengan kemampuan dan bidangnya masing-masing. Kalau dari kesehatan masyarakat berarti bidang kesehatan, penyuluhan kesehatan, pemeriksaan kesehatan, atau pengobatan massal. Kemudian adik-adik dari pendidikan mengajar di SD, SMP,
memberikan materi bela negara, materi-materi pendidikan, kemudian yang hukum juga memberikan pengetahuan tentang hukum, termasuk yang ekonomi bisnis mungkin, ya. Tadi disampaikan Pak Warek tentang wirausaha, ya. Ke ibu-ibu PKK atau Karang Taruna. Nah, jadi semua mendapatkan tugas, mendapatkan jadwal. Ya, nanti dijelaskan Pak Regar jadwalnya kapan saja. Di luar itu nanti bisa menambah. Nanti kan kita usahakan aktivitas kegiatan itu tidak terlalu banyak vakum, ya. Nanti Pak Regar yang mengatur. Kemudian mungkin kalau dirasa sasaran desa itu kecil, mungkin ya desa-desa tetangga nggak ada masalah. Kalau sasaran non fisik, Pak. Kalau fisik kan jelas kita di desa apa namanya? Desa Padang, Cibeber. Tapi sasaran non fisik mungkin desa-desa tetangga kita bisa masuk. Gitu, bisa masuk beberapa desa tetangga kita memberikan penyuluhan, ya. Sehingga diharapkan bisa memberikan membekali adik-adik sekalian bahwa kegiatan ini memang berbeda dengan KKN biasa, Pak. Ya, bagaimana memang ya mengikuti pola kerjanya TNI, ya. Jadi saya harap adik-adik di sini baik mahasiswa-mahasiswi ya menyesuaikan. Kalau misalnya ada kegiatan apel pagi ya hadir pada saat apel pagi. Kita biasa apel pagi, apel malam. Disampaikan besok kegiatan jadwalnya jam berapa, tepat waktu, ya jangan apa. Ya saya harap adik-adik bisa menyesuaikan ritme itu, ya. Bisa ya? Nah, bisa. Nah, kemudian ya merupakan pengalaman yang baru, bisa berinteraksi dengan rekan-rekan yang TNI, kemudian ya mungkin beda suasananya dengan apabila KKN biasanya, ya. Harapkan pelaksanaan bisa terlaksana dengan baik. Nanti kita rencanakan termasuk nanti pendataan, karena kami kemarin masih mendapat secara umum saja berapa jumlah yang, kalau kemarin hitungan saya 35 atau 37 yang mahasiswi. Nanti kita cek lagi berapa orang jumlahnya, kemudian fakultas apa saja, sehingga nanti Pak Regar bisa khususnya dalam penyiapan akomodasi terutama rumah-rumah masyarakat, kemudian juga materi-materinya untuk kegiatan sasaran non fisik, ya, berapa dari fakultas ini, berapa dari fakultas ini, sehingga jadwal kegiatan bisa direncanakan, ya. Kemudian kami juga meminta masukan nanti dari Bapak Ibu pembimbing berkaitan dengan kegiatan. Nanti kita combine, kalau memang jadwal kami terlampau jarang atau terlampau padat bisa dikoordinasikan sehingga pas nanti bisa mendapatkan formula yang pas dalam kegiatan ini. Kemudian untuk Pak Warek, terima kasih kita bisa bekerja sama pada kegiatan ini. Kemudian juga Korem juga banyak satuan, Pak. Kami ada PAL, Denpal, ada Denkes, ada Denzibang, ada Denbekang. Itu ya kalau misalnya kegiatan ke depan bisa ada kerjasama lagi, bisa. Misalnya seperti yang kesehatan, praktek di Rumah Sakit Salak, ataupun yang teknik di Denpal, karena itu Denpal kan peralatan kendaraan-kendaraan, peralatan TNI di sana, bisa praktek kerja nyata di sana. Ya kita ke depan bisa nanti mungkin dalam bentuk, kalau ini kita lihat nanti ada kita evaluasi, bisa mencapai target, mungkin bisa kita tindak lanjut dengan MOU, Pak, sehingga ke depannya banyak kegiatan bisa kita kerjasama antara Ibnu Khaldun dengan Korem 061 Surya Kencana. Demikian dari saya. Terima kasih atas undangan, kemudian kegiatan sinergi ini. Semoga ke depan bisa lebih banyak kegiatan yang kita sinergiskan antara TNI dan adik-adik mahasiswa, karena emang kuncinya ya kalau dari Pak Doni Munardo, mantan ketua BNPB, itu pentahelix. Jadi ada TNI Polri, pemerintah daerah, kemudian akademisi dan tokoh masyarakat. Jadi pilar kenegaraan itu bisa tercapai ya, tidak hanya 3 pilar utama, tapi juga di situ ada pentahelix di mana ada akademisi dan tokoh masyarakat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Kolonel Infanteri Dr. Sigit Purwanto, Kepala Seksi Operasi Korem 061 Surya Kencana. Hadirin Bapak Ibu sekalian dan juga rekan-rekan mahasiswa, untuk selanjutnya marilah kita sama-sama dengarkan paparan materi yang akan disampaikan oleh Kapten Infanteri MP Siregar selaku WS Pasiter Kodim 0608 Cianjur. Kepadanya kami persilahkan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Wakil Rektor Universitas Ibnu Khaldun bidang kerjasama, yang terhormat Kepala Seksi Operasi Korem 061 Surya Kencana, yang terhormat Kepala LPMM Universitas Ibnu Khaldun, yang terhormat dosen pembimbing, dan yang saya hormati para peserta KKN Universitas Ibnu Khaldun. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kesempatan yang baik ini kita dapat berkumpul di sini dalam rangka sosialisasi TMMD ke-114. Di sini saya diberi kesempatan untuk memaparkan tentang rencana TMMD ke-114. Lanjut. Ruang lingkup, lanjut. Umum. Jadi di umum ini disampaikan Binter dilaksanakan oleh TNI Angkatan Darat untuk mewujudkan rak juang serta diwujudkan melalui operasi bakti TNI atau TMMD yang dilaksanakan secara terpadu bersama Pemda, komponen masyarakat dan lintas sektor lainnya sebagai upaya membantu program pemerintah dalam percepatan pembangunan di daerah dengan mengedepankan kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan kesiapsiagaan satuan dalam melaksanakan tugas pertahanan negara yang dikemas dalam program Giat Bakti TNI. Udah lanjut aja, Riz. Dasarnya ini kita untuk melaksanakan TMD yang mana surat telegram Pangdam 3 Siliwangi nomor ST 98 2002 tanggal 24 Januari 2022 tentang perintah merencanakan dan menyiapkan pelaksanaan kegiatan TMMD tahun 2022 di wilayah Kodim 0608 Cianjur. Selanjutnya program kerja dan anggaran Kodim 008 Cianjur tahun 2022 bidang teritorial. Lanjut. Maksudnya dilaksanakan TMMD itu untuk memberikan gambaran tentang pokok-pokok kegiatan Kodim 008 Cianjur selaku Satgas dalam rangka pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa ke-114 tahun 2022 di Kabupaten Cianjur. Tujuannya kita lihat sebagai bahan masukan dan pertimbangan komando atas guna menentukan kebijakan selanjutnya. Lanjut. Nah, ini tujuan membantu. Jadi tujuan TMMD itu untuk membantu Pemda dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan fisik maupun non fisik dan memantapkan kemanunggalan TNI rakyat dalam rangka menyiapkan rak juang yang tangguh. Lanjut. Sasaran yang dicapai
Lanjut aja, Riz. Nah, ini nanti organisasi TMMD yang kita laksanakan tahun 2022, yaitu terdiri Satgas SK ke-114 tahun 2022 150 orang nanti di luar mahasiswa yang ikut KKN. Jadi yang terlibat TMMD ini sekitar 150 orang, yang mana di sini dan Satgas dan staf 15 orang, ada organisasinya terdiri dan Satgas 1 orang, staf Satgas 14 orang, tim asistensi itu 25 orang, tim penyuluh, tim keslab, dan tim teknis. Nah, itu ini ada SSK TMMD, ini yang kita minta bantuan dari satuan yang ada di jajaran Kodam 3 Siliwangi, yaitu berjumlah 110 orang. Nanti ada satu SST dari 315, satu SST dari 310 Sukabumi, satu SST nanti dari Batalion Armet 4 Bandung, satu SST nanti dari Atang Sanjaya ini nanti dari ATS. Lanjut. Ini dia untuk peta lokasi TMMD. Ini adalah peta Kabupaten Cianjur. Makodim, kalau kita lihat jaraknya ke lokasi TMMD, yaitu di Kecamatan Cibeber, Desa Cibadak, nggak begitu jauh. Kalau ditempuh sekitar 40 menit ke lokasi desa. Cuman kalau ke lokasi TMMD-nya itu kita nanti pengocoran sekitar 3 kilo, itu lebih berat medannya. Saya 3 kali ke sana, 3 kali jatuh naik motor. Nah, jadi makanya hati-hati karena dia jalan batu, terutama kalau hujan licin. Nah, karena ini bukit, nanti enak adik-adik nanti kalau ke sana nanti senang. Ada air terjun juga sebelah kanan kita lihat nanti. Nah, jadi sambil wisata, sambil memberikan penyuluhan kepada masyarakat, nanti makanya kita sesuaikan dengan kegiatan yang saya berikan nanti, kegiatan non fisiknya, karena kita juga ada penyuluhan dari pemerintahan daerah seperti dari dari Disperindak, dari BKKBN, nanti apa masuk di anak-anak mahasiswa nanti akan kita masukkan. Kalau memang mereka harus memberikan materi, nanti kita sisipkan sesuai dengan jadwal yang sudah kita buat. Nanti ada jadwal yang sebagian nanti yang kosong, nanti biar dimasukkan mahasiswa nanti untuk memberikan penyuluhan. Lanjut. Nah, ini jalannya. Nah, jadi kantor desa di sana. Jadi kita mengasupnya dari depan kantor desa nanti. Ini jalan terus manjang sampai udah memutar keliling, ini 3 kilo. Jadi kita nanti pengocoran jalan di Desa Cibadak. Nah, kegiatan yaitu inilah kegiatan fisiknya, yaitu pengocoran jalan. Nah, nanti yang terlibat di sini di pengocoran jalan ini TNI dan masyarakat. Mana tahu ada anak mahasiswa yang laki-laki mau ikut, bisa. Yang perempuan mau ikut bisa juga, kan gitu. Ya, yang mau ikut ya pura-pura bantu air minum atau ngasih makanan, kan gitu. Namanya kita kan pendekatan ke masyarakat, bagaimana mengambil hati masyarakat. Tujuan kita kan itu. Jadi kayak TNI itu diadakan TMMD ini untuk mengambil hati masyarakat, karena TNI itu lahir dari rakyat. Jadi gimana penderitaan masyarakat kita harus tahu. Jadi makanya mungkin anak mahasiswa nanti bisa, nanti kita lihat situasinya nanti, ya kayak yang mana bisa anak mahasiswa, mana yang tidak. Kalau penyuluhan itu udah jelas. Kalau mau ikut ada nanti kegiatan fisik, yaitu seperti rutilahu, pembuatan rutilahu. Karena kita ada membangun rutilahu 5 rumah. Nanti ada kita rehab madrasah, yaitu rehab masjid, pembangunan pos ronda, kan nggak begitu berat, kan gitu. Anak perempuan juga bisa, kan gitu. Nah, jadi bisa kita padukannya daripada nganggur. Nanti yang ngaturnya kan pasiter. Nah, saya sebenarnya bukan pasiter, jabatan saya dan Ramil,
Cuman di Kodim Cianjur karena kosong pejabatnya, saya diperintahkan sebagai WS Pasiter. Itu untuk sasaran kita udah jelas sepanjang 3 kilo. Kalau sampai kantor desa enak. Coba. Ya, kalau sampai kantor desa enak dek, ya adik-adik ya untuk tempatnya, karena rumah itu banyak sekitar kantor desa. Kalau kesininya 1-2 rumah, ya 1-2 rumah. Nanti ujungnya ini tembus nanti ke daerah Cempaka, kecamatan Cempaka di ujung sana nanti itu kecamatan Cempaka, desa Girimukti nanti. Jadi karena Cibeber ini masuk Cianjur Utara atau Cianjur Kota katanya gitu, tapi masih tertinggal juga, jalannya masih batu. Kalau dulu TMMD kita laksanakan itu adalah pengerasan jalan, ya pengerasan jalan. Setelah selesai pelaksanaan TMMD 3 bulan selanjutnya baru ada kegiatan di TNI itu di Kodam 3 itu BSMSSS namanya, Bakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa. Nah, itu nanti pengaspalannya. Nah, itu. Tapi sekarang rata-rata jalan di Kabupaten Cianjur sudah diperkeras dan sekarang musim jalan harus dicor, makanya kita kegiatan kita itu pengecoran jalan. Nah, kalau dulu ya TMMD itu mulai membuka jalan, pengerasan jalan. Nah, setelah itu nanti masuk 3 bulan berikutnya ada kegiatan BSMSS namanya, Bakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa. Itu program yang ada itu di Kodam 3 dia yang ada Bakti Manunggal Siliwangi Satata Sariksa. Itulah karena kedekatannya Kodam 3 Siliwangi dengan rakyatnya. Jadi itu nanti kita lihat kampung sebelah sana ini hanya paling ada 20 rumah sekitaran lokasi ini. Nah, cuman memandang ini di atas bukit ini dek, jalan ini bukit semua. Nah, cuman untuk menembus ke daerah wisata dan untuk menembus jalannya ini nanti biar bisa ke kecamatan Cempaka. Jadi TMMD itu jalan yang bisa untuk menembus, memajukan, menghubungkan antara desa dengan desa yang lain. Lanjut. Nah, ini kita yang bilang tadi sasaran pokoknya botanisasi jalan. Nah, panjangnya 1407,5 meter, itu yang lebar 3 meter nanti, yang panjang 1685 meter, itu lebar 2,5 meter, yang panjang 200 meter, itu lebar 2 meter. Nah, ini kalau kita lihat agak bagus, ini dikit aja yang bagus ini. Nanti kita mulainya dari depan sana nanti deh. Lanjut. Nah, ini udah pernah memang ini diaspal, cuman udah hancur. Ini masih hanya berapa meter ini. Di titik 500 masih kayak gini jalannya. Yang lainnya nanti batu semua ke atas sana. Yang udah dicor, ada juga yang udah dicor sana seperti titik 447 itu tidak kita cor. Yang kita cor nanti yang belum dicor, baru kita lanjutkan ke depannya lagi. Jadi yang intinya kita pengecoran jalan itu sepanjang kurang lebih 3 kilo. Lanjut. Nah, inilah kita lihat lagi juga sasaran pokoknya tadi betonisasi jalan yang panjang 1685 meter, lebar 2,5 meter. Nah, ini dari ujung yang jalan dicor. Nah. Lanjut. Nah, ini titik 0 dari ujung. Lanjut.
Cuman ini salahnya yang membuat paparannya tidak dilihat tidak kelihatan air terjun, kan gitu. Karena kalau terlihat air terjun, nanti adik-adik jadi pingin semua nanti anak mahasiswa Universitas Ibnu Khaldun ke sana, kan gitu. Sedangkan kayak di sini kan ada di Bogor ini, di mana, di Gunung Pancar sana, itu nggak berapa, ini ada air terjunnya bagus deh. Nanti kelihatan dari jalan itu, kita ini sebelah kanannya kelihatan air terjun itu. Nah, ini dia kerjaan kita. Lanjut. Lanjut. Jadi jalan yang udah dicor kita tidak cor, yang belum dicor yang kita cor nanti, ataupun yang rusak. Nah, sedangkan sasaran tambahan itu sasaran pokok kita, sasaran tambahannya tadi yaitu rehab Rutilau. Jadi kita membangun Rutilau nanti ukuran 6x4, 5 unit. Kadang masyarakat tambah lapak besarnya gitu Bu, masyarakat. Nah, sedangkan kita anggarannya kan terbatas. Nah, kadang bagaimana koordinator, tambahlah kalau bisa Bu, yang kekurangannya kayak ibarat seng paling nambah 2 lembar Ibu, kan gitu. Batakonya kurang sekian, kan gitu. Kadang keluarganya membantu, kadang kepala desa membantunya Bu. Karena kan sesuai anggaran kita kan ukuran udah ditentukan 6x4. Kadang masyarakat itu minta 6x5 gitu. Kadang 6x6 gitu. Memang dia orang miskin tapi saudaranya mau membantu gitu Bu. Yaitu rumah Ibu Taria, rumah Ibu Oma, ini orang miskin semua Bu, rumahnya udah reot gitu. Lanjut. Nah, ini rumah-rumahnya Bu. Nah, jadi adik-adik juga nanti di sana yang KKN jangan bermimpi tidurnya di atas kasur. Ya, jangan bermimpi di atas kasur. Ya, mungkin pakai tikar, ya. Namanya nanti kan adik-adik nanti kita tempatkan di rumah-rumah masyarakat nanti ya. Mungkin 5, karena saya dengar kan 50 orang. 5 nanti tiap rumah. Kalau 10 satu rumah nggak muat, kan gitu. Nah, nanti mungkin diatur dari universitas nanti yang KKN masalah makannya. Biasanya kita deh ya, pada saat melaksanakan TMD, si TNI itu uang makan dia dikasihkan ke yang punya rumah. Nah, masak 3 kali sehari, kan gitu. Nah, kita juga tidak mengarah pingin ayam, nggak boleh gitu, kita sesuaikan. Lihat juga, jangan nanti adik-adik nanti kena nitipkan uang, saya pingin menu ayam kampung, kan gitu. Hari ini ikan, ya, kita namanya TMMD, pada saat TMMD kita ngikuti masyarakatnya, apa dimakannya itu kita makan. Nah, kadang memang dikasihnya, kadang memang ayam gitu ya, adik-adik ya. Kadang kasihnya ayam kita terima. Penting kita jangan maksakan harus ini menunya, ya ikuti aja. Kadang ikan asin pakai sayur lalapan itu aja, kan gitu. Tapi lebih nikmat di sana makan itu. Mungkin adik-adik belum merasakan makan di kampung itu nikmat dengan sayur lalap pakai sambal, kan gitu, ikan asin, ikan peda, kan gitu. Nah, itu nanti kita temukan di sana. Mungkin yang anak-anak orang punya kan nggak pernah makan kayak gitu, nggak pernah nanti tidur ngampar, kan gitu, nggak pakai lantainya papan, ya kita ikuti aja. Tapi kita usahakan nanti kalau ada rumah yang agak bagus kita akan tempatkan. Kemarin sudah saya sampaikan sama babinsanya, tolong cari rumah yang agak layak lah, saya bilang gitu. Kalau dia itu jangan yang terlalu miskin kali nanti merepotkan dia juga, kan gitu. Jadi saya sudah menyampaikan gitu ke masyarakatnya maupun ke kepala desanya. Nah, mungkin ada nanti rumah kepala desa bagus. Nah, rumah kepala desa aja menyolok di sana, saya lihat itu. Inilah rumah yang akan kita rehab nanti, 5 rumah ini. Sedih kan kalau kita lihat ya adik-adik ya. Nah, rumah masyarakat, tetangga ya ini aja rumah kadang sedikit di sana. Lanjut. Nah,
ini kita sasaran tambahan lagi yaitu rehab masjid, ya, Masjid Jami Al Hukumah di Kampung Pangangonan RT 3 RW 5 Desa Cibadak. Ini ada pesantrennya juga, madrasah, cuman pesantrennya ini muridnya dikit karena belum begitu terkenal pesantrennya. Nah, nanti bisa yang bagian agama nanti bisa nanti memberikan ngajar di sini tentang ilmu-ilmu agama Islam. Lanjut. Nah, ini ada juga kita riak majelis taklim. Ini pas, kalau ini tempatnya pas di lokasi jalan itu, Bu. Dari desa itu sekitar 1,5 kilo. Cuma nanti ke sini ke tempatnya ini kena licin jalannya. Mudah-mudahan berapa hari ini Cianjur udah tidak hujan. Jadi sebelum TMMD kita itu melaksanakan pra TMMD, Bu. Ya, pra TMMD. Pra TMMD itu sebulan TMMD kita laksanakan. Jadi untuk TMMD ini kita laksanakan nanti tanggal 26 Juli. Selama 30 hari sampai tanggal 24 Agustus. Jadi udah persiapan adik-adiknya kan apa bekal yang dibawa kan gitu. Jadi kita nanti tanggal 26 mulai TMMD 26 Juli sampai 24 Agustus. Nah, nanti bisa nanti upacara bendera di desa, kalau 17-an di sana desa-desa rame ngadakan lomba. Nah, di situ makanya nanti anak mahasiswa yang KKN memberi motivasi ke masyarakatnya. Lanjut. Pembuatan MCK kita ada juga nanti 2 buah nanti MCK kita buat dekat pesantren nanti nih. Ini dekat. Depannya itu pesantren, turun ke bawahnya. Lanjut. Nah, pos ronda kita buat nanti 2 juga pos ronda kita buat. Lanjut. Nah, ini penyuluhan, tentang penyuluhan nanti ada kita tentang wasbang atau bela negara. Nah, ini sebenarnya ini kita minta ke Kesbangpol Cianjur untuk memberikannya. Bisa kalau adik-adik nanti bisa memberikan materi wasbang, bisa kita tidak undang nanti yang dari apa ini dari Kesbangpol nanti, ya. Nah, udah itu penyuluhan tentang KB kesehatan atau stunting, posyandu, posbindu. Kalau adik-adik menguasai, nggak apa, sampaikan materi ini. Jadi nanti jadi meringankan beban pasiter. Jadi saya tidak ngundang lagi ke dinas-dinas untuk memberikan materi. Gitu adik-adik ya. Nah, nanti makanya kita koordinasi. Nah, ini tentang ketitipan masyarakat itu dari Polres. Nah, untuk hukum ini juga bisa, karena ada fakultas hukum di sini. Nah, fakultas hukum, ini juga lagi UMKM, ya. Jadi itu yang kita berikan sasaran non fisiknya ke masyarakat. Nah, ini memang ada jadwalnya kita buat. Di luar ini bisa adik-adik nanti kita masukkan jadwalnya juga. Maka nanti kita yang tertua nanti bisa saling koordinasi di sana. Kita nanti di mana kita masukkan jadwalnya atau yang materi yang bisa disampaikan kita sampaikan kan gitu. Jadi saya bilang tadi meringankan tugas pasiter, tidak mengundang dari Pemda kan gitu. Kalau ngundang dari Pemda kan ngasih amplop juga kita kan gitu. Nah itu lanjut. Nah ini tadi untuk pengobatan massal, yaitu kita ada dari dinas kesehatan, dari Poskes. Cuman kita anggotanya 2 orang. Nah, biasanya dari Korem menurunkan 2 orang kasih. Nah, dari Korem menurunkan 2 orang untuk pengobatan massal. Tapi masyarakat banyak kadang berobat flu apa gitu datang ke pos-pos gitu. Jadi kadang obat itu habis, terutama yang bagian
pengobatan massal ini nanti itu bagian kesehatan di sana itu senang, banyak orang ngasih oleh-oleh. Nah, itu mungkin ada yang di bidang kesehatan nanti bisa juga bawa obat penyakit-penyakit yang biasa diderita masyarakat, kan gitu, udah tahu kita. Ya, pelayanan KB nanti kita juga dari BPP nanti kalau adik-adik ada yang bisa nanti bisa juga nanti berdampingan nanti dengan dari pelayanan KB. Lanjut. Nah, ini saya sampaikan tadi waktu pembukaan tanggal 26 Juli 2022, penutupan tanggal 24 Agustus 2022. Jadi kalau bisa diharapkan pada saat pembukaan itu biasanya pagi adik-adik udah ada di sana, kan gitu. Nah, setelah itu nanti kita tempatkan atau mungkin 1 hari sebelumnya udah ada di sana, entah tanggal 25-nya tidak masalah, nanti kita tinggal tempatkan, ya. Yang intinya nanti terakhirnya itu tanggal 24, berarti kita udah meninggalkan tempat lokasi TBMD, pekerjaan udah selesai dan udah ditutup nanti. Tuh. Nah, karena untuk TBMD ini kena musim COVID ini, lagi musim COVID, apalagi sekarang udah meningkat, itu untuk upacara tidak ada. Biasanya ada upacara kalau sebelum ada COVID, kita pelaksanaan TMMD itu ada upacara, tapi udah 2 tahun ini tidak pernah ada upacara. Jadi nanti itu di pendopo nanti acaranya upacaraan di pendopo, cuman hanya pejabat-pejabat aja yang hadir di sana, nanti terbatas. Nah, tadi saya bilang tadi untuk pelaksanaan TMMD di Kampung Pangangonan Desa Cibadak, Kecamatan Cibeber. Nah, itu Kampung Pangangonan dan Kampung apa ini, Bentang. Desa Cibadak, Kecamatan Cibeber. Lanjut. Nah, ini diagram waktu yang udah saya buat, yaitu mulai tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengakhiran. Nah, untuk rakornya nanti akan dimulai tanggal 19 ini. Lanjut. Nah, ini kalender kegiatan. Ya, kegiatan fisik kita ini udah ada dibuat kalendernya dari mulai bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Nah, itu udah ada kalendernya kapan kita mengerjakan pekerjaan jalan, kapan rutilahunya kita kerjakan. Ini agak terlambat, Bu. Saya mulai kerjanya pra TMMD kasih tanggal 6 kemarin, dikarenakan yaitu kadang pemerintah daerah udah tahu tanggalnya pelaksanaan tanggal 26, biasanya TNI itu pra dulu, tapi anggarannya belum turun sampai sekarang. Biasanya turun udah seminggu udah dibuka. Nah, itu baru turun nanti, dia itu kita akan pakai lelang juga ini. Lanjut. Nah, ini sasaran non fisik nanti selama sebulan itu nanti ada penyuluhan wasbang. Nah, tinggal kita sisip hari-harinya di sini nanti adik-adik di mana memberikan penyuluhan, ya, ataupun dari yang sudah kita buat ini ada mungkin adik-adik yang bisa untuk menyampaikan penyuluhan, akan kita masuk, kita persilakan nanti. Ini sudah ada jadwalnya. Nah, cuman untuk yang KKN nanti tinggal kita tanggal berapa yang nggak ada, kan gitu. Lanjut. Ini yang terlibat nanti untuk dukungan personel yang terlibat dalam rangka TMMD, dalam kegiatan TMMD. Lanjut. Masyarakat, makanya TNI aja dikasih uang makannya. Kalau memang ada dari mahasiswa yang KKN yang ikut TMMD ini, yang nggak ada anggarannya gitu, mungkin dari masing-masing atau dari mahasiswa atau mungkin dari
universitas yang membiayai saya nggak tahu kan gitu. Nah, makanya nanti perlu dikoordinasikan. Yang jelas anggaran untuk yang KKN tidak ada kita siapkan. Jelas Pak? Ada lagi kurang jelas? Atau ada lagi adik-adik yang terlibat KKN ada nggak yang mau ditanyakan? Silakan dari perempuan ada yang ingin bertanya? Dari dosen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Horas Pak Regar, saya Andrean Danasution. Baik, saya izin bertanya, ini untuk kegiatan tanggal 26 nanti, anak-anak itu sudah berada di tempat atau baru berangkat? Itu satu. Yang kedua, untuk kepulangan nanti tanggal 24 Agustus untuk 24 Agustus, apakah nanti pulangnya di tanggal itu ada acara pelepasan lagi atau tidak Bapak? Lalu terkait dengan tempat tinggal Bapak, saya tadi sepintas mendengar kalau Bapak menyampaikan bahwa akan ada apel pagi, apel malam. Nah, saya kepikirannya anak-anak tadi kan akan ditempatkan itu di masyarakat. Apakah mereka akan ada apel juga atau tidak? Lalu yang terakhir Bapak, pertanyaan saya mengenai tempat tinggal tadi Bapak, apakah nanti anak-anak akan mencari sendiri tempat tinggalnya ataukah dari Pak Regar nanti sudah menentukan keluarga mana yang akan menerima anak-anak ini? Baik, itu saja Pak Regar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya Pak ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk anak-anak yang terlibat KKN nanti diharapkan kalau bisa tanggal 26 udah ada di sana ya. Nah, udah ada di sana karena kegiatannya itu kan pembukaannya paling nanti selesai pembukaan jam 8, jam 10. Jadi diharapkan entah jam 10 atau jam 8 pagi udah ada di sana Pak gitu. Nah, paling lambat jam 10 lah udah ada di sana. Karena nanti habis kegiatan pembukaan di pendopo, para pejabat baik dari Kodam, dari Korem maupun dari pemerintahan daerah akan meninjau lokasi TMMD. Nah, gitu. Dan diharapkan kayak prajurit juga udah ada di sana. Karena terhitung, ya saya bilang tadi untuk prajurit uang makan udah terhitung pada saat itu. Nah, yang TNI, makanya harus udah ada di sana. Nah, mahasiswa kalau yang bisa tanggal 26 pagi udah di sana. Terima kasih. Kalau mau dipercepat lagi tanggal 25 juga nggak jadi masalah Pak. Ya, biar jangan buru-buru datang dari sini, nggak kita tempatkan. Jadi yang penting biar jangan kalau tanggal 26 dia akan minimal subuh dari sini kan gitu Pak ya. Karena kayak saya coba tadi subuh tadi ke sini gitu. Nah, jadi kalau tanggal 25 mungkin dia jam 12 atau berangkatnya atau jam 2-an berangkatnya kan gitu. Nah, jadi tinggal diatur aja, yang intinya tanggal 26 udah di sana. Untuk penutupan juga nanti itu penutupannya di pendopo. Setelah ditutup di pendopo sama seperti pembukaan, nanti para pejabat akan datang mengunjungi lokasi. Apa benar udah dikerjakan TNI udah selesai? Demikian Pak, ditinjau lagi kerjaan itu. Karena itu nanti penyerahan dari TNI nanti ke Pemda nanti bahwa pekerjaan sudah selesai, penandatanganannya. Itulah ditinjau nanti sama pejabat nanti. Nah, jadi diharapkan nanti datang kalau bisa paling lambat tanggal 26 sudah ada di sana atau penutupannya nanti tanggal 24. Bisa juga sebenarnya Pak mau datang tanggal 27 28 juga bisa ya. Bagaimana kesiapan anak mahasiswa aja. Penting kita Kodim Cianjur siap menerimanya. Yang saya sampaikan tadi alangkah lebih baiknya kalau datangnya tanggal 26 gitu. Udah ada di sana. Selanjutnya untuk apel, biasanya untuk apel yang kita laksanakan pada saat pagi sebelum mulai kerja. Itu gabung nanti TNI, apel, masyarakat, apel yang terlibat TMMD. Karena masyarakat itu juga kepala desanya akan
menggilir masyarakat per RT, tiap RT diambil tempat 4 orang atau 5 orang gitu. Baru nanti dan SSK-nya barulah membagi sesuai dengan fungsinya masing-masing, yang ngocor jalan, yang rutilahu. Jadi kita tetap apel pagi dulu ya. Nah, karena apel pagi itu yaitu suatu pengecekan karena kita awal mula kerja. Kalau nggak di apel pagi kan nanti suka-suka kita hadir, ada yang hadirnya datang jam 9 ke sana kan gitu. Jadi apel pagi dulu untuk pengontrolan. Untuk malamnya nanti biasanya kita nggak apel malam Pak kalau untuk anak mahasiswa, cuman nanti Babinsanya nanti yang ngontrol sama dankinya, karena nanti ada dankinya juga ini Pak, SSK dan SSK, yaitu dia yang ngontrol nanti ke rumah-rumah di mana mahasiswa tinggal ya, bukan mau ngontrol satu-satu, tidak Pak, dicek lengkap enggak gitu ya. Nah, itu nanti. Dan untuk rumahnya nanti Pak, yang ketiga tadi untuk rumah tinggalnya nanti akan kita tempatkan, Babinsa nanti menempatkan, kita cari nanti rumah yang layak Pak ya. Nah, jadi anak mahasiswa kita tempatkan, makanya saya suruh Babinsa dari kemarin, sudah saya perintahkan Babinsa sama dan Ramilnya untuk koordinasi cari yang terbaik rumahnya. Banyak juga yang baik, kecuali yang saya bilang dekat lokasi jalan yang jelek. Kalau masih agak di bawah dekat desa itu banyak rumah yang layak Pak ya. Nah, nanti mahasiswa kita tempatkan di dekat kantor desa, karena dekat kantor desa itu ada sekolah SD juga di situ, madrasah di situ, masjid di situ. Jadi nanti mahasiswa kita tempatkan, bukan mahasiswa mencari-cari tempat situ, datang bingung cari rumahnya di mana saya tinggal kan gitu. Nah, nanti kita tempat, kalau memang tidak cocok nanti beritahu melalui Babinsanya atau dankinya nanti, Pak kalau bisa kami nggak usah di sinilah tinggal, bisa kita carikan nanti ya. Yang penting bagaimana baiknya buat mahasiswa ya, ya adik-adik ya. Nah, jangan takut tinggal, cuman itu kita jangan bermimpi berangan-angan tidur di atas kasur kan gitu. Yang jeleknya dulu kita gambarkan gitu. Syukur-syukur masyarakat bisa nyiapkan, kepala desanya bisa menyiapkan, karena kepala desanya cukup mendukung kegiatan ini baik. Cuman takutnya sehari Minggu ada pilkades di sana Pak. Kalau kepala desanya nggak terpilih ini kacau nanti. Tapi kepala desanya bagus lihat tuh. Saya juga senang ke sana Bu, karena setiap ke sana kepala desanya motong ayam terus gitu, ayam kampung gitu. Nah, karena kepala desanya orang punya, nah itu. Jadi itu yang saya takutkan itu hari Minggu nanti Cianjur ada pilkades Pak itu. Saya mengharapkan kepala desanya, maksud saya bagusnya pilkades itu entah udah TMMD. Itu jelas kalau udah TMMD pilkades terjadi, pilkades kepala desa pasti terpilih, karena kita didukung ya. Kita bagaimana kampanye kepala desa ini ibaratnya kampanye berbisik supaya masyarakat memilihnya kan gitu. Tapi ini kita juga udah kampanye berbisik juga. Nah, cuman saingannya dari tentara juga Pak, mau jadi kepala desa di sana, dari marinir angkatan laut. Nah, cuman marinirnya nggak terlalu dekat sama Babinsa, seberapa kali saya nggak terlalu dekat ya, biari aja gitu. Mendingan kita pakai yang Babinsa kepala desa yang lama, karena dia yang mendukung kita. Nah, itu saya takutnya itu nanti terjadi apabila kepala desa lagi hari Minggu nanti nggak terpilih, tapi mudah-mudahan terpilih dia Pak, karena dia bagus ya, masyarakat sana mendukung dia. Nggak tahu karena marinir ini yang angkatan laut ini istrinya dokter, orang kaya lagi kan gitu. Nah, itu yang kita takutkan. Jadi untuk adik-adik jangan takut untuk tinggalnya adik ya. Ya, untuk tinggal kita siapkan yang terbaik buat adik-adik. Nanti koordinasi kepala desa masalah kasur juga ya. Kalau ada kasurnya enggak, kita siapkan gitu. Nah, jadi kita nanti nyiapkan Pak untuk tempat tidurnya. Jadi penting anak mahasiswa situ datang, nanti diarahkan, saya nanti ngarahkan ke Babinsa, nanti ngarahkan ke rumah-rumah mana. Ya kita kan nggak mungkin satu rumah 10 orang, paling banyak 5 ya, 5 atau 4. Tinggal di apa aja nanti dibagi. Karena sebagian lagi untuk tentara, kalau tentaranya bisa aja pasukan itu
ke atas arah gunung aja dia nanti, kan gitu. Yang dari 315. Kalau yang Kodim, anggota Kodim dia pulang karena rumahnya Cianjur dekat, kan gitu. Yang tinggal di lokasi TMMD itu hanya yang pasukan yang dari 315, dari Sukabumi, dari Bandung, sama dari ATS. Kalau anggota Kodim dia pulang, kayak saya juga tiap hari pulang karena dekat ke rumah saya, masih dekat. Kecuali Cianjur Selatan sana, pernah saya TMMD di Cianjur Selatan, itu sebulan baru pulang saya, selesai TMMD baru pulang. Jadi itu yang kita lakukan. Jadi sebulan. Sebenarnya kalau mau anak mahasiswa ini TMMD kita laksanakan tiap tahun, ya, tiap tahun ada. Tapi untuk tahun depan 2023 itu di Takoka, kurang lebih perjalanan dari Cianjur 3,5 jam. Nah, jalannya jelek, daerah perkebunan dingin sana itu. Ada perkebunan TW di sana. Nah, di situ nanti tahun 2023 kita laksanakan TMMD di sana. 2024 kita udah punya rencana nanti di kota juga kita ambil di daerah Gebrong sana berbatasan dengan Sukabumi, naik ke arah gunung. Jadi kalau dari mahasiswa Ibnu Khaldun ini memanfaatkan untuk KKN pada saat TMMD, itu bisa ada tiap tahun, Bu. Ya, tiap tahun. Sekarang kita ini yang terakhir 114, nanti 115 itu 2023 di bulan 4 udah dimulai. Bulan 6 yang bulan 8 ini, bulan 7. Nah, jadi setahun 3 kali dilaksanakan. Karena kemarin kita, waktu tahun kemarin kita 2021 itu di bulan 4. Nah, 2022 ini kita yang terakhirnya dibuat, digilir gitu. Nah, jadi tinggal apa untuk Korem Bogor itu, kecuali Kota Bogor aja kasih ya, yang nggak melaksanakan TMMD. Yang lainnya melaksanakan TMMD. Karena kita untuk membantu pemerintah daerah untuk memajukan wilayahnya. Karena itu untuk wilayah Cianjur itu sebenarnya masih terbelakang. TMMD hanya kita bisa jangkau wilayah utara aja. Kalau wilayah selatan sana saya jadi dan Ramil di sana, dia Gerabinta, di Cibinong. Cibinong ada juga sana. Cibinong namanya, kecamatan Cibinong, ke Cikadune itu. Dari Koramil ke Cikadu itu 3 jam lagi. Ke kecamatan Cikadune, ke desa-desanya Babinsa sampai 5 jam ke Ciwidey, perbatasan Ciwidey, naik motor jalannya batu semuanya itu. Pernah juga saya danrem ke sana itu dari Koramil ke Tanjung Sari sampai 2 jam nembus, kena kalau hujan lumpur, jalannya jelek, licin. Makanya saya kemarin masih agak musim-musim hujan, licin, jatuh. Tapi kalau untuk dari desa ke sini udah diaspal, dia udah bagus jalannya. Hanya yang belum diaspal itu, belum dicor itu wilayah atas yang kita laksanakan TMMD, dia hanya sebagian. Baik ya Pak ya, demikian Pak untuk jawabannya. Mungkin ada lagi dari adik-adik mahasiswa. Kalau tidak ada, saya rasa cukup sekian. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan yang telah disampaikan oleh Kapten Infanteri MP Siregar selaku Pasiter Kodim 0608 Cianjur. Baik rekan-rekan hadirin Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya karena waktu juga membatasi kita, mungkin nanti kami persilahkan kepada LPPM dan dari TNI untuk berkoordinasi lanjutan, dan untuk sosialisasi nampaknya kita cukupkan saja pada kesempatan kali ini, dan marilah kita sama-sama tutup dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Dan untuk selanjutnya terlebih dahulu kami mohon izin kita berfoto bersama terlebih dahulu untuk dokumentasi kegiatan kita. Kami persilakan Pak Kolonel, Pak Kapten, Pak
Kak dan Pak Serda ikut bergabung serta Kepala LPPM dan tim LPPM serta Bapak Ibu dosen dan seluruh mahasiswa. Kami persilakan kita berfoto bersama di sini, silakan kita buat formasi. Baik, silakan untuk seluruhnya silakan. Nah, untuk dosen di bawah, untuk mahasiswa nanti tolong untuk bisa bergabung di belakang semuanya. Ayo segera.